Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vina Yuliasari, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 20017079. Sama halnya dengan jumpa sebelumnya, saya masih akan menganalisis karya sastra dari sebuah angkatan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas angkatan 50-an. Karya angkatan 50-an yang akan saya bahas adalah karya dari A.A. Nafis yang berjudul Cerpen Robohnya Surau Kami. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana kisah dari angkatan 50-an ini. Angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah asuhan H.B. Jassin, yaitu dengan ciri karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Pada angkatan ini, muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat yang berkonsep sastra realisme sosialis. Pada kali ini, karya sastra angkatan 50-an yang akan saya bahas adalah karya dari A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Ini merupakan sebuah cerita pendek. Cerpen Robohnya Surau Kami ini sudah sangat familiar bagi kita mungkin, tapi mungkin ada juga beberapa yang tidak tahu. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari cerpen Robohnya Surau Kami ini. Cerpen Robohnya Surau Kami ini ditulis dari buku kumpulan cerpen berjudul sama karya Ali Akbar Nafis atau yang biasa disebut dengan A.A. Nafis pada tahun 1924 sampai dengan 2003. Terbit pertama kali di majalah Kisah pada tahun 1955. Karya sastra tersebut menceritakan tentang keadaan seorang kepala keluarga yang memiliki keimanan tidak seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Seorang kakek yang berpikir bahwa tidak apa hidup di dunia sengsara dan miskin asalkan selalu beribadah kepada Tuhan tanpa berikhtiar di dunia. Jika dipahami, cerpen Robohnya Surau Kami ini berasal dari persoalan batin tokoh kakek akibat ulah dari Ajo Sidi yang terkenal sebagai pembual. Hal ini berawal dari tokoh kakek yang termenung tak seperti biasanya. Dibuktikan dengan narasi tokoh aku, yaitu sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Itulah sedikit cerita dari cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Baiklah, sekarang yuk kita analisis apa aja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra angkatan 50-an ini, yaitu cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Baiklah, kita masuk kepada unsur intrinsik dari cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama adalah tema. Tema dari cerpen Robohnya Surau Kami ini adalah seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur cerpen ini adalah alur mundur karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Garim. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan dari tokoh-tokoh yang terdapat pada cerpen tersebut, yaitu penokohan dari si aku yang berwatak selalu ingin tahu dengan urusan orang lain. Yang kedua, Ajo Sidi adalah orang yang suka membual. Yang ketiga, kakek adalah orang yang egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan mempercayai orang lain. Tokoh yang keempat adalah Haji Soleh, yaitu orang yang telah mementingkan dirinya sendiri. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Pada cerpen ini, sudut pandangnya diletakkan oleh pengarang kepada dirinya sendiri, yaitu di mana pengarang meletakkan dirinya sebagai tokoh utama. Unsur intrinsik yang kelima adalah latar. Latar di sini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.
Latar tempatnya terletak di kota, dekat pasar, di surau, dan latar waktunya yaitu beberapa tahun yang lalu. Sedangkan latar suasananya adalah menegangkan karena pada cerita ini pada akhirnya kakek bunuh diri karena bualan dari Ajo Sidi. Unsur intrinsik yang keenam adalah gaya bahasa. Di dalam cerpen ini, pengarang benar-benar memanfaatkan majas yang terdapat pada cerpen tersebut, yaitu majas yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya majas alegori, karena di dalam cerpen ini cara berceritanya menggunakan lambang, yaitu tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat, atau lebih tepatnya menggunakan majas parabel. Majas ini merupakan bagian dari majas alegori, karena majas ini berisi ajaran agama, moral, atau suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat. Majas ini sangat dominan dalam cerpen ini. Selain majas alegori atau parabol, pengarang pun menggunakan majas sinisme, seperti yang diucapkan oleh tokoh aku. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaganya lagi. Inilah sebuah kritik untuk masyarakat kita sekarang ini. Dengan demikian, penggunaan majas-majas itu untuk mengingatkan atau menasihati sekaligus mengejek pembaca atau masyarakat. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Di sini amanat yang dapat kita ambil dari cerpen Robohnya Surau Kami adalah jangan cepat marah kalau diejek orang, jangan cepat bangga kalau berbuat baik, jangan terpesona oleh gelar dan nama besar, jangan menyia-nyiakan yang kamu miliki, dan jangan egois. Di sini juga jangan suka membual atau tidak boleh kita berbohong kepada orang lain karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Bahkan orang lain akan percaya dengan bualan kita sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik yang terdapat pada novel Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Di sini unsur ekstrinsik pertama akan saya bahas adalah biografi dari pengarang. Haji Ali Akbar Nafis atau yang biasa disebut dengan A.A. Nafis ini lahir pada tanggal 17 November 1924 di Padang Panjang dan meninggal pada tahun 2003 tanggal 22 Maret di Padang. A.A. Nafis baru muncul dalam gelanggang saat sastra Indonesia pada tahun 1955, yaitu pada saat ia mengumumkan cerpennya yang pertama dan sekaligus menjadi terkenal berjudul Robohnya Surau Kami. Selain cerpen Robohnya Surau Kami, karya sastra lain yang dibuat oleh A.A. Nafis adalah Hujan Panas pada tahun 1964, Biang Lala pada tahun 1964, dan Kemarau pada tahun 1967. Selanjutnya, unsur ekstrinsik yang akan saya sebutkan adalah nilai-nilai yang terdapat pada karya sastra yang berjudul Robohnya Surau Kami ini, karya A.A. Nafis, adalah nilai sosial. Nilai sosial ini kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti dalam cerpen tersebut, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Nilai yang kedua adalah nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya tidak saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Nilai yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama yang terdapat pada cerpen ini adalah kita harus selalu melakukan kehendak Allah dan jangan melakukan hal yang dilarang oleh Allah, seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. Nilai yang selanjutnya adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikannya, kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu berdoa, dan juga harus ikhtiar. Nilai adat yang terdapat pada cerpen ini adalah kita harus menjalankan segala perintah Tuhan dan memegang teguh nilai-nilai dalam masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas kali ini, yaitu analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari karya sastra angkatan 50-an, yaitu cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Pada kali ini saya sudahi sampai di sini. Maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa. Bye-bye.